Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, thumma assalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra fa'alhamaha fuzuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyun karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, berkali-kali saya katakan kenapa dimuliakan Allah, karena orang-orang yang memuliakan Allah niscaya Allah akan memuliakan dirinya. Orang-orang yang membesarkan dan memuliakan Allah, insya Allah orang itu akan diangkat derajatnya. Dan mudah-mudahan kita yang berhadir di sini adalah orang yang senantiasa memuliakan dan membesarkan Allah, sehingga Allah memuliakan dan mengangkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan sampai hari ini. Ruh kita masih terpatri di dalam jasad, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan bahagian nikmat-nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat ini kita mampu menjadi orang yang bersyukur dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita hari ini dipanggil untuk melaksanakan sholat. Kita berangkat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini, dan ini adalah merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan kebesaran Allah kita masih berada di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini termasuk Syahrul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Sayyidil Anam Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa bersolawat terus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat cinta kepada umatnya. Belum lagi kita lahir kita sudah didoakan olehnya, belum lagi kita didoakan oleh emak ayah kita sudah didoakan oleh Nabi untuk keselamatan umatnya. Ketika Nabi mi'raj ke langit, Nabi tidak minta keselamatan hanya untuk keluarganya saja,
Ketika Nabi Mi'raj ke langit ketemu dengan Allah, Nabi tidak hanya minta keselamatan untuk sahabat-sahabatnya saja, tapi yang diminta Nabi adalah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kasih dia ya. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada kami. Siapa kami ini? Umat-umatku. Wa ala ibadillahi sholihin, mereka adalah hamba-hambamu yang soleh. Maka ini permintaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah khususon ketika tawajjuh, inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya wajah ketemu dengan wajh Allah. Maka ketika itu yang diminta baginda Rasul adalah keselamatan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya wajar untuk memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan solawat ini kita senantiasa mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cerita solawat apa yang paling afdol di antara solawat yang ada di muka bumi ini? Solawat yang paling afdol adalah solawat Ibrahimiyah. Itulah solawat yang kita baca ketika kita tahiyat. Kita tidak baca solawat yang lainnya. Tapi di dalam rukun solat, salah satu solawat adalah merupakan rukun yang harus dibaca di dalam solat. Maka solawat ini luar biasa. Kalau nggak baca solawat dalam solat, tidak sah solat kita. Kalau khotib naik ke atas mimbar tidak baca solawat, maka tidak sah khutbah Jumatnya. Solawat ini luar biasa. Kalau kita berdoa kepada Allah, kita tidak barengi dengan salawat kepada Rasulullah, belum tentu doa itu sampai kepada Allah. Karena wasilah doa itu sampai kepada Allah, salah satunya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka afdhalus salatu salawatu Ibrahimiyah. Sebaik-baik salawat adalah salawat Ibrahimiyah. Kita banyak kenal solawat, ada solawat tibbil qulub, ada solawat fatih, ada solawat munjiat, dan banyak-banyak solawat kita kenal. Dan itu biasa dibawa oleh jamaah-jamaah majelis-majelis solawat. Tapi di antara solawat yang ada, yang paling afdol di antara solawat itu adalah solawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhirih fil alamin innaka Hamidum Majid, sampai akhir. Kenapa salawat Ibrahimiyah itu termasuk salawat yang afdal? Ada apa dengan Nabi Ibrahim sehingga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad juga disuruh sholawat kepada Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim itu setelah Nabi Ibrahim, Nabi Lut, habis itu Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Banyak nabi yang dilewati. Tapi ketika masuk masa Nabi Muhammad, umatnya dianjurkan untuk sholawat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ada apa dengan Nabi Ibrahim? Kenapa kita tidak sholawat kepada Nabi Adam? Yang jelas kita berasal dari tanah, ya. Nabi Adam berasal dari tanah. Tidak kepada Nabi Isa yang sebelum Nabi Muhammad adalah Isa atau Nabi Musa. Tapi kita disuruh salawat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min zurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Diterangkan Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 124. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu.
maka telah kami perintahkan, kami uji Ibrahim itu bikalimat, dengan beberapa perintah dan beberapa larangan. Fa'atammahunna, maka Nabi Ibrahim mampu menyempurnakan perintah-perintah Allah dengan sempurna. Maka kelebihan Nabi Ibrahim ini, Bapak Ibu, sami'na wa ata'na. Dengar lalu taat. Tidak banyak pertanyaan. Ya. Nabi Musa alaihissalam ketika perintah Allah turun masih banyak bertanya kepada Allah. Ini bagaimana? Ini bagaimana ya Allah? Tapi Nabi Ibrahim ketika turun perintah langsung dia taat kepada Allah. Perintahnya A, laksanakan A. Perintahnya B, laksanakan B. Luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak banyak pertanyaan, maka tidak ada satu perintah Allah pun yang mendatangkan mudarat kepadanya. Jelas akan datang manfaat. Apa perintah besar yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan yang pertama, hai Ibrahim, kau bangunlah satu bangunan yang disebut dengan Ka'bah, dan Ka'bah itu kau bangun pas di bawah Baitul Ma'mur. Jadi Ka'bah itu di bawah Pak, di atasnya adalah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah tempat tawafnya para malaikat di langit aras. Maka kau bangun itu Ka'bah itu, hai Ibrahim, pas di bawah Baitul Ma'mur. Ternyata pondasi Ka'bah itu waktu itu diangkat Allah ketika di masa Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ada pondasinya di bumi, tapi ketika itu diangkat Allah ke langit di masa Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Nuh itu nabi yang paling panjang umurnya, tapi paling sedikit umatnya. Nabi Nuh itu panjang umurnya, tapi sedikit umatnya. Sehingga Nabi Nuh minta kepada Allah, ya Allah, banjirkanlah bumi ini. Maka Allah perintahkan untuk membuat kapal. Nah, begitu dibuat kapal, naiklah semua di atas kapal, banjirlah bumi ini. Maka tsunami yang pertama kali terjadi bukan di Jepang, bukan di Indonesia, tapi tsunami yang pertama kali terjadi di masa Nabi Nuh alaihissalam. Maka ketika itu banjirlah bumi ini. Selesai masa Nabi Nuh, masuk Nabi Hud. Setelah Nabi Hud masuk Nabi Saleh. Setelah masuk Nabi Saleh masuk Nabi Ibrahim. Ketika masuk Nabi Ibrahim, maka Allah perintahkan, hai Ibrahim, bangunlah Ka'bah itu pas di bawah Baitul Ma'mur. Maka tantangannya berat. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah luar biasa. Maka di dalam Ka'bah itu dibangun, nggak ditanya Nabi Ibrahim kenapa harus dibangun petak-petak, batu bata itu dibangun seperti itu petak, nggak ditanya oleh Nabi Ibrahim. Tapi Allah perintahkan, Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, dibangun Nabi Ibrahim. Maka di dalam sejarah sampai hari ini di dekat Ka'bah itu Bu, kalau kita berangkat umroh atau berangkat haji ada namanya Maqam Ibrahim, betul nggak? Warna kuning dia apanya? Mas ini ya kan. Nah, jadi Maqam Ibrahim itu bukan makom tempat Nabi Ibrahim dikubur, tapi Maqam Ibrahim itu adalah telapak kaki Nabi Ibrahim. Di situ ketika membangun Ka'bah itu, maka dinukilkan hari ini sampai hari ini syariat Nabi Muhammad SAW di dalam sejarah. Maka telapak kaki itu sampai hari ini terlihat. Maka kalau kita nanti berangkat umroh atau haji, ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, biasa itu kita ketemu dengan Maqam Ibrahim. Kalau kita lihat, Maqam Ibrahim itu adalah telapak kakinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Dan Ka'bah itu hari ini tempat tawafnya umat Islam di seluruh dunia. Maka itu adalah sejarah Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka luar biasa perintah Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dibangun dengan sempurna Ka'bah itu oleh Nabi Ibrahim. Itu perintah yang pertama.
berat, banyak tantangan. Pada saat itu ketika dibangun Ka'bah itu, orang belum tahu bahwa Ka'bah itu tempat tawafnya umat Islam. Ya, padahal di samping-samping Ka'bah itu masih banyak berhala-berhala. Bahkan di dalam Ka'bah itu berhala-berhala dibuat orang itu. Ya. Maka perintah kedua, ketika berhala-berhala itu banyak di samping-samping Ka'bah, lalu di dalam Ka'bah, maka turunlah perintah yang kedua. Allah perintahkan, hai Ibrahim, tidak cukup kau bangun Ka'bah itu, tapi ku perintahkan kepadamu, hancurkan berhala-berhala itu. Luar biasa Nabi Ibrahim. Yang menjadi masalah Bapak Ibu sekalian, bukan hanya raja yang kejam yang dihadapi Nabi Ibrahim yang disebut dengan Namrud, tapi yang dihadapi Nabi Ibrahim adalah ayah kandungnya sendiri. Ayah kandungnya yang membuat berhala, ya, berhala-berhala besar dibuat oleh ayah kandungnya. Namun Allah perintahkan Ibrahim untuk menghancurkan berhala-berhala itu. Maka ketika dihancurkan Nabi Ibrahim, diusir Nabi Ibrahim dari rumah oleh ayahnya, diusir, ya. Tantangan luar biasa. Nabi Ibrahim tetap taat kepada Allah. Tidak hanya itu, karena diperintahkan menghancurkan berhala-berhala, berhala besar dihancurkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Maka ketika itu Raja Namrud marah, raja yang sangat kejam. Maka ketika itu Namrud memerintahkan, hai tentaraku, tangkap Ibrahim. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ditangkap oleh tentara Namrud, maka Namrud memerintahkan untuk membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka dalam sejarah, di dalam Al-Quran diceritakan, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mau dibakar oleh tentara Namrud, maka turunlah perintah Allah, ya, mukjizat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api yang panas, maka jadilah dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Maka luar biasa, ya. Jadi orang-orang sekarang sok paten dia, Pak. Dia begitu jumpa api, dipegangnya api itu dengan membaca itu. Ini kan berlaku hanya untuk Nabi Ibrahim. Ya naru bardan kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Datang awak sok paten, begitu api panas mau meredupkan panah api itu, awak pegang ya naru kuni bardan wasalaman, disebut namanya. Misalnya nama awak Peri, bu terbakar Pak, nyonyot api tangannya. Jadi bukan untuk itu, ya. Artinya itu bukan dibuat untuk sihir, ya, tahan api. Enggak ada ilmu tahan api kita, Pak. Ada, Pak? Ilmu tahan api. Ilmu tahan bacok ada kira-kira, Pak? Yang susah sekarang kan ilmu tahan lapar, Pak. Enggak ada. Ya kan? Ilmu tahan lapar. Maka yang tahan api itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Jelas-jelas mau dibakar oleh Namrud. Pada saat itu tak mampu api itu membakar jasad Nabi Ibrahim, karena Allah perintahkan api untuk dingin dan selamatkan Ibrahim. Maka itu perintah yang kedua Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Sangat berat, perintah yang luar biasa. Tidak hanya bangun Ka'bah, tapi menghancurkan berhala. Pada saat itu berhala-berhala pada satu besar-besar, bahkan bisa besarnya lebih besar daripada Ka'bah. Itulah yang disembah oleh orang-orang pada Raja Namrud pada saat itu. Lalu tidak hanya perintah yang kedua ini yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim juga diperintahkan yang ketiga yang berat, yang sangat berat menurut akal manusia. Apa itu? Disuruh untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Luar biasa. Inni ara fil manam, sesungguhnya aku bermimpi di dalam mimpiku, wahai Ismail, aku menyembelihmu. Allah perintahkan aku untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu hai Ismail? Nabi Ibrahim ngomong sama anaknya Ismail. Apa kata anaknya? Ayah, kalau memang ini perintah Allah ayah, laksanakanlah ayah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka insyaallah kau akan mendapatkanku dari golongan orang-orang yang sabar. Maka Nabi Ibrahim ketika turun perintah itu tidak hanya sekali, dua kali, tiga kali bermimpi. Itulah salah satunya yang disebut dengan yaumut tarwiyah.
bermimpi ditakkidkan mimpi itu bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim memanggil anaknya Ismail, meminta pendapat, bagaimana pendapatmu wahai anandaku? Maka kata anaknya, kalau memang ini perintah Allah ya, jalankan ayah. Coba kalau awak sekarang Pak, datang perintah Allah, sembelih anakmu, panggil anak awak, nak, ayah disuruh Allah untuk menyembelihmu, nak. Apa kata anak awak? Ayah aja yang lebih tua dibunuh katanya kan. Ayah aja lah sembelih, lebih tua kan ya. Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na. Datang godaan iblis, hai Ibrahim, tak akan mungkin Tuhan memerintahkanmu untuk menyembelih anakmu. Tuhan tuh sayang samamu. Diambil batu sama Nabi Ibrahim, wah, dilempar. Datang lagi iblis kepada Ismail, digoda Ismail, enggak ayahmu mau menyembelihmu Ismail. Oh, dilempar, diambil batu, lempar. Datang lagi ke Siti Hajar, dilempar lagi. Itulah peristiwa sampai syariat Nabi Muhammad dipakai apa itu? Jamarot. Kalau orang berangkat haji ada namanya jamarot, jumratul ula, jumratul wusta, wal jumratul aqabah. Melempar jumrah itu adalah dinukilkan daripada sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika melempar iblis. Iblis menggoda Ibrahim, iblis menggoda Ismail, iblis menggoda Siti Hajar. Maka sampai hari ini umatnya Nabi Muhammad SAW memakai syariat itu. Begitu berangkat haji mereka melempar jumrah ya. Lalu sejarahnya lagi sa'i ya. Sa'i itu adalah perjalanan ketika Siti Hajar jalan ke kanan, jalan ke kiri, antara Safa dan Marwah, lari. Kenapa? Menangis-nangis Ismail ketika itu minta supaya dapat air susu Siti Hajar sudah habis. Maka pada saat itu berlari-lari kecillah dari Safa ke Marwah. Maka ketika itu didudukkan Ismail, maka dari telapak kaki Ismail keluarlah air yang disebut dengan Zam-zam. Zam-zam itu artinya berkumpul. Maka berkumpullah di satu titik mata air. Itulah mata air yang ada di Mekah. Itulah yang disebut dengan Zam-zam. Dan air Zam-zam itu adalah peristiwa keluarnya air itu adalah karena Siti Hajar berharap kepada Allah agar bisa anaknya diberikan air. Maka Allah berikanlah satu air yang disebut dengan Zam-zam, yang itu diminum oleh umat Islam di seluruh dunia, yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, dan dikirim, didistribusikan di seluruh dunia. Kalau awak kepingin air Zam-zam itu di Indonesia ini, khusus di Medan nih Pak, ada di Pajak Ikan Lama, ada itu Pak ya, air Zam-zam. Tak apalah harus ke Mekah, ada di Pajak Ikan Lama. Jadi itulah air Zam-zam itu dinukilkan daripada sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka itu luar biasa. Kita dianjurkan untuk sa'i ya, antara Safa dan Marwah. Ketika kita umroh, itu salah satunya kita lakukan. Maka itu adalah bahagian daripada rukun. Maka dan sunnah-sunnah yang kita lakukan, maka itu adalah dinukilkan daripada syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sejarah Nabi Ibrahim sudah sangat lama. Nabi-nabi setelahnya sudah ditinggalkan ya. Nabi Ibrahim, beberapa banyak nabi ya yang sudah berkelang, sampailah dengan Nabi Muhammad SAW. Maka sampai hari ini umatnya Nabi Muhammad senantiasa salawat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Artinya apa? Memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Secara hakikatnya adalah kita berterima kasih kepada Nabi Allah Ibrahim karena syariatnya dipakai. Maka beberapa runtutan tuntunan ibadah haji itu adalah bahagian daripada dinukilkan daripada sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Termasuk ketika Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, berubah wujud menjadi kibas atau seekor kambing. Maka itulah syariat yang dilakukan oleh umat Islam hari ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang Allah turunkan, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika
wanhar inna syani akahual abtar. Coba bayangkan, perintah kurban itu diawali dengan kalimat inna a'tainaka al-kautsar. Ya. Perintah kurban itu diawali dengan kalimat inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Itu diawali oleh Allah. Ya. Jadi tidak hanya seperti perintah seperti aqimus shalah wa yu'tuz zakah, ya kan? Dirikan salat dan bayar zakat. Ya. Tapi diawali dengan kalimat inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu nikmat yang banyak. Fasholli, maka dirikanlah salat lillahi ta'ala, karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Maka perintah salat dan perintah kurban diawali salah satunya dengan kalimat inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu nikmat yang banyak. Artinya apa? Allah ingatkan berapa banyak nikmat yang kau nikmati, maka berkurbanlah. Itulah istilahnya. Awak hitung-hitungan Pak, kalau merokok awak satu hari satu bungkus rokok Sampurna harga 36.000 kali 30 hari satu bulan, 36.000 kali 30 berapa Bu? Berapa? 360 kali 3 900, 1 juta lebih ya Pak ya? 1.080.000 ya. Ya kalau rokoknya satu hari 2 bungkus, coba dibatasi 1 bungkus saja, 1 bungkus tabung, ya kan? Tabung untuk kurban 1.080.000 kali 1 tahun 12 bulan, berapa itu? Udah banyak kan itu. Ya. Maka ingatkan Allah, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami berikan kepadamu nikmat yang banyak. Kira-kira kalau jatuhlah bulan Zulhijjah awak tak berkurban, tapi rokok satu hari 2 bungkus, 1 bungkus 3 bungkus. Kira-kira kalau masuk bulan Zulhijjah awak tidak kurban, kita termasuk orang kufur atau orang syukur? Apa? Auzubillah min dzalik ya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi kah yang kau dustakan? Sekian banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Maka diingatkan Allah, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli, maka salatlah karena Allah. Wanhar, dan berkurbanlah. Maka berkurban ini adalah bagian daripada syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dipakai oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat kurban, perintah kurban, walaupun hukumnya sunnah, hanya Imam Abu Hanifah yang mewajibkan kurban, tapi sunnahnya sunnah muakkadah atau mengkokohkan. Maka kurban itu dianjurkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah haji, ibadah kurban adalah bagian daripada syariat Nabi Allah Ibrahim yang dipakai oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita ambil hikmah daripada sejarah ini? Dalam Al-Quran ini diceritakan luar biasanya Nabi Ibrahim. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu sifatnya sami'na wa ata'na. Apa yang Allah perintahkan kepadanya dia taat. Apapun Allah perintahkan taat. Maka kita hari ini apapun yang Allah perintahkan kepada kita, yang Rasulullah perintahkan kepada kita, tidak ada satu perintah pun yang mendatangkan mudarat, semua manfaat. Allah perintahkan sholat, manfaatnya untuk diri kita. Allah perintahkan puasa, manfaatnya untuk diri kita. Allah perintahkan haji, manfaatnya untuk kita. Lalu Allah dan Rasulullah perintahkan kita sedekah, itu manfaatnya untuk kita. Ya. Maka kalau cerita kurban itu adalah bagian daripada sedekah, tapi kurban
bahasanya. Ketika kita keluarkan harta kita untuk Allah, itu kan mengeluarkan harta untuk Allah. Ini kembali Pak, kita kaji juga tentang kurban. Alladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah itu luar biasa, termasuk kurban. Ibarat dia menanam satu pohon, pohon itu menumbuhkan 7 ranting dan setiap rantingnya berbuah 100. Itu tamsil yang diberikan Allah dalam Al-Quran. Orang-orang yang senantiasa mengeluarkan hartanya di jalan Allah, ya macam roti ini Pak, mana tahu ada yang infak sedekah, ya ini di jalan Allah nih, dia keluarkan, ini teh manis, dia beli gula, dia beli teh, ini infak di jalan Allah. Maka orang-orang yang keluarkan hartanya di jalan Allah, ibarat dia menanam satu pohon, pohon itu menumbuhkan 7 ranting dan setiap rantingnya berbuah 100. Maka 1.000 rupiah yang kita keluarkan di jalan Allah, tamsilnya adalah Allah akan kembalikan 700.000 rupiah. Ya, ada yang tanya sama saya, Ustadz, aku udah bolak-balik keluar duit, nggak balik-baliknya duitku. Artinya rezeki itu bukan hanya uang. Ada orang itu protes dia, Ustadz bolak-balik ini ku pancing Ustadz 10.000 masuk ke masjid, nggak balik-balik duitku Ustadz, katanya. Ya. Hakikat rezeki bukan hanya uang. Uang itu rezeki paling rendah itu. Ya. Nikmat iman itu rezeki paling tinggi. Lalu nikmat sehat itu rezeki Allah beri. Nikmat berumah tangga baik-baik, keluarga, istrinya baik, anak-anaknya baik, itu rezeki. Jadi jangan kita ukur rezeki itu hanya dengan uang, ya. Lebih dari situ rezeki Allah beri, ya. Kalau orang yang banyak uang itu dianggap rezeki, banyak orang punya uang tapi habis uangnya ke dokter, ke rumah sakit, bolak-balik ke Penang, akhirnya banyak masuk ke rumah sakit uangnya. Tapi nikmat sehat yang hari ini Allah beri, itu adalah rezeki. Nikmat kesempatan kita istiqomah ibadah salat subuh berjamaah di masjid ini adalah rezeki. Banyak orang kepingin nengok macam kita ini, macam mana lah bisa salat subuh, ya, di masjid, bisa dengarkan majelis taklim, tapi hatinya kepingin, otaknya nggak mau, akhirnya nggak bangun subuh, ya. Kesempatan tidak Allah berikan kepadanya, maka ini nikmat Allah, ya. Maka salah satu nikmat rezeki itu akan datang ketika keluarkan bagian rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya adalah perintah Allah yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak pernah membantah perintah itu. Suruh sembelih anaknya, sembelih. Kita tidak disuruh sembelih anak awak, disuruh kurban, itu pun payah. Ya, ada yang bilang, Ustadz, kurban itu kan seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali itu akikah. Kalau kurban itu likulli sana, setiap tahun, ya, dianjurkan. Ya, itu yang pertama, sami'na wa ata'na. Apa yang Allah perintahkan, Nabi Ibrahim taat. Begitu juga kita, apa yang Allah perintahkan semua harus kita taati. Lalu yang kedua, Nabi Ibrahim itu selain perintahnya berat, ujian dan cobaannya juga berat. Artinya apa? Kita hidup manusia di dunia ini tidak pernah terlepas dari berbagai macam ujian dan cobaan. Maka ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita ini, mampulah kita menjadi orang-orang yang sabar, yang ikhlas. Bagaimana Ismail begitu lagi lasak-lasaknya dipanggil oleh ayahnya Ibrahim, "Hai anakku, aku Allah perintahkan untuk menyembelihmu." Apa kata Nabi Ismail? "Silakan ayah, insya Allah kau akan mendapatkanku menjadi orang-orang yang sabar." Itu sabar luar biasa. "Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Minta tolonglah kita kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Kita kan tidak pernah terlepas dari berbagai macam cobaan, musibah, luar biasa. Hidup di dunia ini nggak akan lepas dengan itu. Tapi wasbir, disuruh sabar. Pasti dari buah kesabaran itu akan mendatangkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, wa ma min musibatin illa biidznillah, tidak ada satu musibah pun yang terjadi melainkan itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah, ujian, cobaan bagaimana diterpa Nabi Ibrahim, tapi apa? Maqama Ibrahim musalla, artinya makom Nabi Ibrahim Allah angkat. Kenapa diangkat makomnya Nabi Ibrahim? Karena perintah Allah, ujian dan cobaan yang Allah berikan kepadanya, mampu Nabi Ibrahim menjalaninya. Maka sepanjang perintah dan cobaan, kemudian ujian yang Allah berikan kepada kita, mampu kita sabar, mampu kita ikhlas, insya Allah Allah akan mengangkat makom kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Lalu Allah berikan gelar kepada Nabi Ibrahim, apa itu? Inni ja'iluka linnasi imama. Hai Ibrahim, aku jadikan engkau imamnya para manusia. Maka imamnya manusia itu salah satunya Nabi Ibrahim, ya. Inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya aku jadikan kau Ibrahim imamnya manusia, ya. Kalau imamnya sholat para nabi dan rasul siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mau mi'raj ke langit, singgah di Masjidil Aqsa, ya, arwah para nabi kumpul semua. Kumpul. Lalu ketika itu Nabi sholat dulu, sholat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalil. Jadi sebelum jatuh perintah sholat 5 waktu, Nabi Muhammad itu senantiasa sholat malam. Itulah yang kita kenal dengan tahajud. Sholat tahajud itu hampir diwajibkan, Pak. Karena apa? Sebelum sholat 5 waktu turun, itu Nabi sering lakukannya, sholat malam. Maka ketika Nabi mau mi'raj ke langit, ya, itu di Masjidil Aqsa, maka berkumpullah semua arwah para nabi dan rasul untuk melaksanakan sholat, dan sholat itu dipimpin oleh Nabi. Maka Nabi disebut dengan Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan rasul. Kalau imamnya manusia siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Inni ja'iluka linnasi imama, aku jadikan kau Ibrahim imamnya manusia. Tapi kalau Nabi Muhammad, Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan rasul. Maka ketika itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, aku jadikan kau imamnya manusia. Maka ketika itu Nabi Ibrahim minta kepada Allah, qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min zurriyati. Ya Allah, bagaimana dengan keturunan-keturunanku? Artinya Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar keturunan-keturunannya juga menjadi imam para nabi dan rasul. Maka di antara 25 nabi dan rasul, Bapak Ibu sekalian, yang banyak menjadi nabi dan rasul adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, maka itulah keistimewaan sebahagian daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehingga pantaslah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa salawat kepada Nabi Muhammad, juga bersolawat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Demikian tausiah yang singkat pada subuh hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa banyak-banyak membaca salawat, khususnya salawat yang paling afdol adalah salawat Ibrahimiyah yang senantiasa kita baca di dalam ketika kita tahiyat, dan itu adalah bahagian daripada rukun solat. Rukun solat, kita tidak baca salawat itu maka tidak sahlah solat kita. Demikian, kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya persilakan dengan segala hormat. Kepada Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Sandi, ada yang mau ditanyakan? Yuk, masuk. Mas, yang lain, ibu-ibu dulu, ada ibu-ibu yang mau nanya ini? Bu Ida ada mau ditanya?
ada ya. Kalau itu kita lempar ke masjid. Bismillah. Ya, kalau nggak ada kita pada aja dengan dua ya. Maka ada yang bertanya lagi. Berarti dua nih gedangnya Pak. Yang pertama paham, Nggak paham semua. ya. Yang kedua kurang nggak paham sama sekali. Ah. Disuruh mendidik anak perasaan kita yang pertama istri kita ya. Iya, Aku yang membesarkan yang melahirkan pasti. iya, iya. Anak pun melawan dia, ayah aja yang dipotong katanya. Silakan satu doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات آمين يا الله آمين يا قاضي الحاجات اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا يا ربنا تقبل دعاء اللهم اختم عجالنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا يا الله سهل لنا أمورنا يا رحمن سهل لنا أمورنا يا رحيم أمور الدنيا والآخرة اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم اللهم